Paling gede volumenya. Kayak kita yang paling gede di yang populer lain kecil aja. Itu kita bisa monitor yang Jadi gue kepengen hari ini kita ngobrol temanya horor. Wow. Gue pengen kita sama-sama sharing nih pengalaman kita tentang sesuatu hal yang berbau mistis. Wow. Agak Wow. serem ya. Iya, serem. Nah, Horor. Seru nih. pernah ada cerita nggak antara orang berdua? Siapa duluan kira-kira? Gua ya. Boleh. Jadi dulu di suatu daerah, Hmm. tepatnya ya masih di Provinsi Lampung ya. Hmm. Jamnya antara jam 11 atau jam 12 malam gitu, gue lupa. Wow, udah lumayan larut ya. Main malam-malam. Itu gua sama teman-teman gua. Ada event apa tuh? Gak ada Sampai lu event sih, masih duluan. main aja. Oh, habis nongkrong lah ya. Habis nongkrong lah ya. Motoran. Terus Jadi lewatlah ke satu daerah tersebut. di daerah itu, di jalan lewatlah. Kita ngelewatin kuburan, lumayan gede tuh kuburan. Wow. Lumayan luas. Wow. Di hati gue ini sempet nyebut lah, ini kuburan luas banget ya. Ada nggak setan ya? Satu aja gitu. Anjing. Terus? Dah, Malah nantangin dia. lewat tuh Oke. kuburan kan. Lewat kuburan. Nggak lama, nggak nyampe semenit kalau nggak salah. Kurang lebih semenit. Ya itu putih-putih di atas terbang. Bentuknya jelas banget, perempuan. Mukanya hancur, rambutnya udah sampai kaki, jubah putih. Tangan itu gue lihat ya sekilas ya, namanya campur serem, campur takut. Itu kulitnya keriput, kukunya hitam panjang. Kok lu bisa lihat sedetail itu? Emang jarak lu dengan penampakan itu berapa jauh? Kalau gue boleh tahu. Sekitar 5 meteran. Wow. Di atas kepala gue. Wow. Temen posisi gue yang digonceng, temen gue bawa motor, dia juga ngeliat, dia udah takutan, gue tenangin. Itu burung gede amat ya, mungkin elang gue gitu kan, biar dia nggak takut. Gue juga takut kalau dia ngebut bawahnya nggak kontrol, takut ada apa-apa di jalan. Oh, karena lu posisinya dibonceng, dia yang di depan. Gue tenangin dia sambil baca doa. 2 kali 3 kali dilirik, masih terus baca doa. Tapi dia nggak ngikut. Ngikutin itu posisinya. posisi terbang Ngeri gitu guys, kan. ngeri. Doa 2-3 kali ngelirik masih ada. Sampai beberapa kali gua ngelirik ke atas, terakhir itu udah nggak ada. Melan lah motor itu, lihat ke belakang, ke atas sudah aman. Udah alhamdulillah. Tapi nggak lama, 15 menit kemudian masih di perjalanan itu lewat ambulan, wih bawa jenazah. Horor nggak? Jadi yang ada dalam pikiran waktu itu, apakah itu arwah dari jenazah yang Mungkin, dibawa sama iya, ambulan mungkin. itu gitu ya? Tapi itu sosoknya udah sepuh ya? Dia bukan usianya dalam usia muda Ya gitu? nggak tahu Oh, gue ya. sekilas lu. Kalau karena mukanya hancur, matanya udah mukanya tuh udah belatungan nggak karuan. Aduh. Dan setelah ambulan itu lewat, ban belakang kempes. Motor lu? Iya, motor yang kita tumpangin itu. Oh. Artinya kayak memang ada lagi digoda-goda gitu lah ya? Ya, yang mungkin juga kesalahan gua karena ngucap itu tadi. Iya, nantangin sih lo, makanya jangan suka nantang. Ngeri sih. Pelajaran tubuh. Enggak lagi-lagi deh. Kalau gua, jujur aja gua belum pernah sih ya. Seingat gua belum pernah.
ngelihat secara langsung. Tapi kalau pengalaman mistis, gua sih pernah. Pernah ya? Pernah banget. Jadi ceritanya dulu gua tinggal di salah satu perumahan. Ya. Sebut saja itu perumahan X lah. Nah, itu gua masih baru punya anak satu dan masih bayi merah istilahnya. Baru banget ya? Masih baru banget, masih pengantin baru. Nah, terus anjir, ini di belakang kok suaranya. Nah, terus bayi gue nih tiap hari tuh rewel. Oh iya. Tiap hari rewel. Terus gini gua dengan tetangga depan itu kadang-kadang suka ketemu kan. Dia tanya, "Gimana?" Karena kita orang baru pindah kan di situ kan. "Gimana? Nyaman kan tinggal di sini?" Ya gitu segala macam udah basa-basi, udah biasa sama tetangga kan. Tapi di situ tetangga depan rumah gue tuh bilang kalau nggak pernah ada yang betah tinggal di rumah itu, cuma sebentar terus pindah, sebentar terus pindah, entah apa penyebabnya gitu. Nggak nanya kenapa? Nggak tahu, sehingganya mungkin gini, gue males nanya, males nggak pengen tahu juga, takut jadi energi negatif kan ke dia, jadi dia nggak terlalu banyak nanya. Nah cuman gue ngerasain memang ada keanehan-keanehan di rumah itu. Bayi gue nangis tiap hari, sampai satu ketika gue lagi nggak di rumah, bayi gue sama yang ngomong nih, sama yang ngomong, gue ditelepon sama ngomong, "Mas, kok ini Nangis Alea," aja. namanya kan Alea. "Alea kok nangis ya? Nangisnya nggak biasa lagi dan nggak bisa didiemin gitu loh." Loh, "Awalnya gimana Bu?" Gue bilang gitu. "Tadi sih tidur," kata dia. "Dia tidur, saya lagi nyetrika. Terus tiba-tiba dia nangis teriak-teriak, kejar nggak karu-karuan itu Kak. Teriak-teriak, wow, baik gitu." Jadi gue balik, kurang lebih jaraknya itu antara 5 menit 10 menit perjalanan. Gue ngebut, gue pulang sampai rumah, terus masih nangis, masih teriak-teriak bayi gue nih. Gue gendong sama gue gendong. Udah Bu, biar saja yang gendong. Udah yang ngomong terus nerusin kegiatan yang lain. Gue gendong tuh bayi sambil gue bawa keliling rumah itu sengaja sambil gue gendong. Terus gue bilang gini, kayak orang gila, gue teriak-teriak sendirian, nggak pukul nggak kalau gue pokoknya gue pengen interaksi lah gitu lah ya, boleh dikatakan. Bukan karena gue nantangin juga, bukan, tapi karena ini udah mengganggu gitu menurut gue ya. Gue gendong bayi gue ajak keliling rumah, terus gue bilang gini, "Siapapun kamu ya yang ada di rumah ini, saya tahu kamu ada." Gue bilang itu, gue merinding tuh, gue cerita aja udah merinding. Sama. Gue tahu kamu ada di sini gitu kan, ya. Gue tahu mungkin lo lebih dulu ada di rumah ini ketimbang gue baru di sini, gue bilang. Tapi jangan ganggu, gue bilang. Gue punya anak kecil, kasihan. Kalau lo mau bantu ngomong dia, pakailah tampilan yang enak dilihat, gue bilang. Jangan serem, gue bilang. Kasihan anak gue bilang gitu. Kalau memang lo nggak suka dengan gue dan keluarga gue, lo hadapin bapaknya. Jangan lo godain anaknya, gue bilang. Jangan lo ganggu anak gue. Bapaknya nih lo hadapin, gue bilang. Di situ, terus gue baca yang gue bisa gitu kan. Falak, Anas, Yasin segala macam. Yasin apa? Ayat kursi segala macam gue bacain. Akhirnya anak sambil gue tiup ubun-ubunnya gitu kan. Akhirnya anak gue tenang. Diem lah. Pelan-pelan sudah mulai tenang dia. Nah, mungkin efek dari omongan gue itu yang gue rasain di mimpi, Kak, bukan di real. Bukan di real. Datang ke mimpi deh. Datang dia ke mimpi gue. Aduh, merinding sih. Ingat lagi kejadian itu ya. Jadi ceritanya, gue mimpi ada teman kantor gue datang sama suaminya ke rumah. Gue persilakan masuk lah. Dia pengen lihat bayi gue, karena kan memang bayi masih merah lah ya, boleh dikatakan ya. Dia pengen lihat bayi. Ya biasalah teman sama temen kan kalau ada yang lahiran tengok gitu. Dia pengen lihat bayi gue. Dalam mimpi itu gue sendiri, nggak ada, bini gue lagi nggak ada. Masuk gitu kan, gue bawa ke kamar, mereka suami istri dengan anaknya 1 orang, terus ngobrol kan, ada bayi di situ, biasalah kan ngobrol lagi sambil ngeliat bayi. Nah terus tiba-tiba ada yang ngebel lagi di depan rumah. Memang si teman gue ini udah janji sama gue pengen berkunjung hari itu, nanti gue mampir ya gitu kan. Ada yang ngebel lagi depan rumah, gue ke depan, bentar ya gue ada kamu kayaknya, gue bilang gitu. Gue ke depan rumah tuh, di dalam mimpi tapi ini, depan rumah gue bukain pintu, oh dia lagi. Nah yang di dalam itu, "Oh lu di sini?" Gue merinding. "Di dalam siapa?" "Lah nggak tahu, gue baru nyampe," kata teman gue itu kan. Lari gue, lu tengok ke dalam, masuk ke kamar, gue lihat fisiknya udah berubah cuy. Udah merinding gue, sampai kepala gue nih gede tuh rasanya. Merinding gue.
Apa itu? Laki dan perempuan Oh, sepasang. yang sepasang. Udah berubah. Yang lakinya ganteng, tapi Yang kepalanya besar sebelah. Oh, cacat. Ya. Yang Yang perempuan. perempuan kepalanya gede, Waduh. gede banget. Terus dia tuh ngeliatin itu antara suka nggak suka ya, kedua-duanya. Ngeliatin gua antara suka nggak suka. Terus gue bilang begini ke dia, jangan ganggu. Gue bilang, Itu bayi ada di situ. ada di situ bayinya. Nah, mimpi tapi Iya. bayi gue di situ di dekat mereka berdua. Gue bilang sama dia, jangan ganggu. Gue bilang, gue sama keluarga gue pengen hidup tenang di sini. Gue hormatin lu hormatin gue hargain lu hargain. Nggak perlu saling ganggu. Gue bilang, kalau memang gue pernah ngeganggu lu dan keluarga lu, gue minta maaf. Gue bilang, ya kita saling menjaga, kita saling menitipkan satu sama lain. Gue bilang gitu. Senyum akhirnya kedua makhluk ini senyum hilang. Seiring dia hilang, anaknya kan tadi gue bilang 3 orang ya, Ya. suami istri sama anaknya. Anaknya itu pakai kaos singlet Laki, perempuan. laki, Laki. laki umur kurang lebih sekitar kelas 3 kelas 4 SD kalau manusia ya. 3, 4, Pakai 10, kaos singlet. 9, 10 ya. Pakai celana merah, celana sekolah kayaknya. SD. Dia keluar dari kamar, lari, naik ke tangga, kan di atas ada tempat jemur tuh. Loteng ya. Ada loteng untuk tempat jemur. Tangganya tuh nyiku dia, tek tek gitu kan nyiku ya. Dia naik ke tangga, dia berhenti di siku itu. Terus dia ngeliat ke gua. Terus gua bilang berjam, "Nak, jangan nakal ya," gua bilang. "Kita sama-sama di sini. Kita main di sini bareng-bareng, tinggal bareng-bareng. Kamu nggak boleh nakal." Gua bilang kayak gitu. Terus dia ngangguk, dia nggak senyum, nggak apa, dia ngangguk, terus dia lari ke atas, hilang. Ya. Gua bangun terus. Wah, ngeri sih gua. Dari Sumpah, gua ngeri. kejadian itu, Tewel. Alhamdulillah setelah kejadian itu nggak pernah. Sampai gue pindah dari lokasi rumah itu, alhamdulillah nggak pernah ada gangguan lagi. Anak gue tuh. Oh iya, ini buat teman-teman juga. Kalau mau cerita-cerita boleh ya. Ya. Berbagi pengalamannya. Kali aja. Ya, ada yang bisa punya dibagi lah pengalaman cerita-ceritanya ke kita. mistis, boleh cerita-cerita. Ditunggu ya ceritanya ya. Boleh di chat, boleh juga kalau mau dijambak ke atas. Ada sakit. Sumpah gue merinding banget. Kepala gue rasa besar gitu tadi barusan tuh. Maaf ya buat yang diomongin. Ya, Kita cuma cerita. bukan di sini juga. Kalau di sini sih sepanjang yang gue Aman tahu, ya? Aman, alhamdulillah. Kita berdampingan hidup. Lu gimana kak? Ada cerita seru nggak kak terkait Gua cerita itu mistis? pertama dulu zaman masih SD ya. Ucil ya. SD gue tuh tinggal di salah satu daerah di Halim lah. Kali. Jadi tinggal di situ Hmm. ada pasar kan. Jadi namanya anak kecil kan. Dulu seringnya main semputan-semputan itu kan. Nah, biasanya kalau main siang. Cuma karena kalau siang gak seru ya kan. Enakan kita mainnya malam. Main di pasar nih semputan. Ya udah, berangkat lagi orang ke pasar. Pasar itu namanya, kalau pasar itu kan kalau udah malam kan paling yang buka itu yang pinggir jalan doang kan. Iya benar. Nah, kalau Bagian-bagian lagi pasti bawah udah tutup. yang dagang-dagang sayur, apa ayam-ayam, ikan segala macam pasti udah pada tutup tuh. Nah udah, satu jaga mencari kita orang. Nah kebetulan gue itu larinya ke arah tempat orang-orang dagang ayam. Nah nyemput ada situ gue. Ya bawa hanya ada ayam tuh kan, kok nggak enak lah. Cuman daripada ketemu kan, gue nyemput di situ. Tiba-tiba gue liat kaki lewat di situ kan. Kaki doang. Gue nggak liat mukanya karena gue nunduk kan, tapi ada orang lewat. Gue liat ini mah bukan kaki kawan gue, karena kakinya agak gede kan, kaki orang dewasa lah. Nah, ada orang lewat di sini. Biasanya nggak pernah ada orang kan kalau udah malam. Udah, gue liat siapa, gue penasaran. Begitu gue ngintip ke kan, Jendela. bukan jendela kan, kayak ada sih kios-kios gitu kan, apa sih namanya itu? Orang tuh tahu sih tempat dagang ayam. Live dikenai pembatasan usia. Oke, nggak apa-apa. Dibatasi selama 10 menit. Nah, nggak apa-apa. Udah, asikin aja. Lanjut. Jadi itunya pas gue ngeliat orang itu siapa, penasaran kan.
Begitu gue lihat, jadi orang itu badannya ada, Itu ada gabung. Terus? tapi nggak ada kepalanya. Waduh, ngeri Serem amat. ya. Dia ngebelakangin, dia kan jalannya. Jadi gue di sini, dia jalan lewat itu seret. Jadi gue tuh ngeliat cuman belakang aja badan punggungnya kan, tapi nggak ada kepalanya. Dan itu kayaknya sisinya laki-laki itu. Gue lihat, mana kepalanya? Gue masih ngelek namanya anak kecil kan. Ya gue mau lari takut kan, takut ketahuan kan. Jadi gue diem aja situ kan. Aduh, gue udah sambil takut mau lari, takut dia balik badan kan. Gue diem aja, udah kira-kira agak ngilang. Baru gue cepet-cepet gue akhirnya yang main sebutan jauh-jauh, gue pulang langsung. Pulang gue masuk kamar, si muka tidur gue. Jadi kawan gue nyari-nyariin di pasar tuh gak ketemu, pulang juga akhirnya kan. Karena sebagian udah pada ketemu tuh, jadi gue gak ketemu. Pulang. Dari situ, besoknya pagi-pagi ketemu dua orang, lu kemana? Oh, dicari gak ketemu-ketemu. Gue ceritain lah, gue nyumput di los pasar, di los daging gitu, gue daging ikan, ayam gitu kan. Terus gue ngeliat ini coy, gitu, ada penampakan tinggi, tapi gak ada kepalanya tuh gue. Terus ya pulang lah, gila. Gue mau teriak, gue takut dia balik badan kan. Kabur gue, pulang gue langsung tidur. Ngejar nggak dia? Enggak ya, karena gue nggak teriak. Dari situ kita nggak berani lagi main ini malam-malam. Itu gue bahaya nih kan. Akhirnya yaudah main sore-sore. Terus pernah juga kejadian di salah satu. Sebentar. Gimana? Pernah kejadian lah di salah satu. Bentar dulu. Gimana, Ri? Iya. Siapa di sini nggak ada yang ngerokok kok? Gak ada yang ngerokok, gak ada yang makan, gak ada yang apa-apa, di sini cuma ngobrol doang. Bagus. Iya, bagusnya gimana ya? Apa kita closing dulu? Pas aja. Siapa tahu sih Kak, agak berasap kepalanya. Apa cahaya belakangnya dikira asap? Kan enggak ya? Enggak ada bergerak. Kayak asap gitu. Jangan-jangan gara-gara cerita horornya keluar saya bentuk asap. Iya juga ya. Aduh. Enggak tapi selama gue pantengin video nggak ada, aman kok. Bagaimana jadi? Ya udah, ini bagusnya mungkin kita stop dulu ya live-nya ya. Ya gimana dong? Gue juga ngeri ini gimana ini. Bye. Diulang lagi aja Kak. Bisa emang? Diulang lagi? Bisa. Oh gitu, oke. Bye. Gitu ya, pembatasan ya. Kampret bener ya. Apa sih kita nggak ngapa-ngapain kan? Apa ini ya kedetek? Tapi nggak bergerak selama gue lihat, gue pantau di video. Apa katanya berasap, ada asap nih. Mengkonsumsi zat yang ditampilkan di live tidak dianjurkan untuk apa gitu. Gara-gara ini kan. Enggak lah. Mana kita tahu, jangan galang-galang. Udah lanjut tadi itu ya. Gimana? Cerita lu tadi. Ya, jadi waktu itu ada di suatu tempat lah ya, suatu gedung lah. Jadi Gedung ini masih kepake apa gedung nggak terawat? udah masih kepake. Oh masih kepake. Sampai sekarang masih kepake. Alhamdulillah. Jadi gue tuh kesana, diajakin kawan gue cewek nih, gedung itu kan. Jadi, Kak kita main yuk. Mana? Ya ke itu gedung itu ya. Namun kawan-kawan lah, ya udah main. Terus main ke situ ngobrol-ngobrol, ketemu ada kawan juga kan. Tiba-tiba dia selinguk ya. Gak lama, Kak ikut gue yuk deh. Kemana? Dia ikut aja tadi. Jadi diajakin lah sama dia ke salah satu ruangan. Dia ngeliatin ruangan itu kan. Ada apaan sih tuh?
Ini tadi dia. Ya, kita lah ngebacain apa doa apa kan. Terus tangan gue dipegang sama dia. Lu ngapain megang tangan gua? Udah, diam nih. Udah. Terus di baca itu, diinin ke muka gua kan. Mata batinnya dibuka ya. 2 kali. Itu 2 kali di ini. Tiba-tiba dong di ruangan itu gua ngeliat ada anak kecil perempuan. Ngapain? Sendiri ngeliatin kita orang. Ngapain lah gua kan. Aduh, gua bilang kan. Lu ngapain sih ngeliatin kayak gini? Dulu udah pernah gua bilang kan. Udah, jadi ya biar tahu aja lu. Ya udah, ya akhirnya ya coba komunikasi sama Si itu. makhluk itu. Kita kan nggak tahu dia kecil, tapi kan pasti dia udah. Umurnya beda. Iya. Sama kita itu kan. Dia bilang minta maaf lah ya kan. Mungkin gua atau ada orang-orang lain lah yang pernah masuk ke ruangan itu yang ngerasa keganggu atau apa, dia minta maaf. Dia ngeliatin, ya nggak marah sih, cuman ngeliatin aja, dia nggak ngomong kayak ini. Pokoknya kecil, rambutnya agak panjang segini lah, ponian gitu kan, pucat. Dia ngeliatin, ya minta maaf ya, sekali lagi minta maaf. Udah, keluarlah dari ruangan itu kan. Nah jadi di ruangan itu terus nggak jauh dari situ ada ruangan juga. Ngomongin lagi, Kak, kita tes di ruangan ini jadi ya. Oke, gue bilang. Begitu lihat ruangan itu ada kacanya kan. Agak gelap kacanya, agak ya tebel lah. Itu nggak kelihatan kalau muka lu nggak lu tempelin ke kaca itu, jadi, karena dia di dalam. Oh gitu. Iya kalau gue sih ngeliat jadi ya, karena gue kan ininya lebih ini jadi ya, lebih peka lah jadi ya. Buka. Lu kan baru gue bukain ininya, jadi coba lo lihat, boleh lah gue tempelin muka gue ke kaca itu. Apa Baru tuh? kelihatan di situ Wujudnya apa? tinggi besar, entah hitam entah hijau nggak tau lah, pokoknya namanya gelap kan. Cuma kelihatan matanya merah. Jangan-jangan bias bayangan lo di kaca. Seserem itu ya? Enggak, mata gua nggak merah waktu itu, nggak sakit mata gua. Jadi gua liatin dari situ, gede, dia itu hampir seukuran atap lah. 2 Tinggi meter besar lah. lebih ya? Kayak gorila gitu lah, tapi nggak Tapi nggak vanilla dia. vanilla dia. Terus Mungkin dia Black Mamba, makanya dia hitam. nggak tahu gua, pokoknya tinggi besar. Nah dia apa? Nama siapa yang kalau yang itu? Apa? Genderuwo? Genderuwo entah apalah. Ya, pokoknya itulah. Itu yang ngejagain ruangan itu jadi ya. Tapi ganggu nggak itu dia? Ya selagi orang yang ada di ruangan itu nggak tahu ada makhluk itu, mungkin dia nggak masalah sih. Istilahnya kan Ya berarti dia nggak iseng gitu. nggak, dia nggak iseng. Nggak ada gangguan Ya, apa gitu nggak ada masalahnya kan? yang gue tahu juga nggak pernah ada heboh-heboh di situ gitu kan. Berarti dia Aman nggak pernah berarti. ini. Dia Ya, mungkin nggak ya usil. yang penting gua nggak diganggu, gua nggak diurusin, gua nggak diusir ya Gua juga aman nggak sama orang ganggu, gitu mungkin kan. Ya. Ya saling ini aja lah. Ya sama kayak yang kata Jose tadi kan, tadi, ya. udah lama di situ gitu kan. Akhirnya pindah lagi ruangan, tapi agak di luar. Di luar itu di pohon itu, di pohon ada pohon kan. Nah di pohon itu kayak kan agak jauh, tapi Ini masih ada yang sama? Masih ada yang sama ada dan tempat yang itu. sama. Pokoknya tadinya mau dilihatin di semua ruangan itu ada apa enggak. Cuman pas di ruangan pas di luar itu ada satu lagi itu putih-putih gitulah, entah kunti, entah apa, ada entah orang jemur spray di situ belum diangkat nggak tahu kan. Terus Belum kenal, belum iya. kenal. Ya kelihatan tuh kan, itu apaan gue bilang. Itu lo perhatiin aja, ya kayaknya sih entah kunti apa. Itu ganggu nggak? Enggak, di kadang-kadang ada, kadang enggak. Karena gue udah berapa kali main ke tempat ini, jarang. Kadang-kadang enggak. Udah, napas di tempat lain, gue udah nggak mau. Kaget, cuma biasa aja. Gue bilang udahlah nggak usah lah tuh gue. Cukup itu aja. Karena kan ya kadang-kadang ke situ main ke tempat itulah. Ya, tapi nggak usil kan? Enggak, alhamdulillah nggak sih. Ya, setahu sih nggak pernah. Mungkin sampai sekarang juga aman-aman aja. Nggak pernah ini dia nggak pernah
Ganggu. menampakkan ke orang yang nggak punya kemampuan untuk ngelihat itu kan. Dia nggak pernah gini juga. Oh, aku di Pokoknya sini gitu enggak ya? Aman-aman. Kebetulan pas lo waktu itu dibuka mata batin aja, makanya bisa tahu. Iya. Sebenarnya Kalau nggak mereka ada- nggak iya. mau. Kenapa? Orang-orang mungkin orang situ nggak ada juga yang punya kemampuan itu kali ya. Makanya aman-aman aja. Iya benar. Ya gue sih, kalau gue sih sendiri sekali lagi bersyukur ya, belum pernah gue kalau ketemu langsung tuh. Cuma kalau Cuma dalam mimpi tadi itu mistik, ya? kalau kejadian mistik sering gue adalah beberapa kali gitu. Cuman secara real ngelihat penampakannya depan, muka, Belum pernah, mata, kepala. belum. Nah, yang horor itu ada satu loh. Gua main Berarti yang tadi belum horor tuh. horor Udah kurang. ini yang serem. Grade-nya kurang. Ini serem banget ini. Grade-nya grade A lah ya. Jadi waktu itu gue ke rumah sakit nih, jengukin ibunya kawan yang lahirin. Oke. Ada salah satu rumah sakit di Lampung lah ya. Gak perlu gue sebutin daerahnya. Pokoknya di Lampung lah. Ya, oke. Yang ada ruang bersalinnya ya, ruang melahirkan. Ya, jadi pas udah jenguk, udah ini, kita orang itu lapar lah, makan lah. Itu apa, somai di depan rumah sakit itu kan ada banyak orang dagang tuh. Makan di situ. Jadi gue tahu kawan gue ini bisa yang tadi sambungan cerita dari tadi itu ya. Dia bisa punya indra Kelima, keenam. indra apa sih namanya itu? Keenam. Indra bakti apa? Indra itu pokoknya itulah. Jadi pas lagi makan itu tiba-tiba dia nengokin ke atas tuh. Jadi pas kita makan itu ada pohon gede. Nah, dia ngeliatin ke atas terus ngeliatin gua kan. Iya. Ngapa lu? Sini tadi. Ini teman lu yang sama ya? Iya, yang sama yang tadi. Awalnya ya di sinilah pertama di rumah sakit ini yang gua dibuka pertama kali mata batin gua sama dia ini. Cewek dia nih. Jadi kak sini tadi. Dipegang tangan gua kan. Gua mau ngasih sesuatu sama lu tadi. Tapi lu inget ya, jangan teriak, jangan lepas tangan lu dari gua. Emang kenapa tuh kalau sampai terlepas? Ya kalau lepas takutnya susah ngembalinya, aku bisa lari terus. Oh, itu. Tuh. Kalau dia udah biasa, kalau gua takut gua pingsan nantinya. Repot gotong ya kan. Dindingin aja. Ya. Terus akhirnya ya udah kata gua, udah ya sama lagi itu 2 kali dibacain. Begitu 2 kali dibacain itu dia ke muka gua, tiba-tiba gua denger orang ketawa, cekikikan gua. Orang ketawa gua. Tapi itu sempet lihat belum? Gua belum nengok kaca, cuman gua udah denger orang ketawa, cekikikan perempuan. Tiba-tiba ada orang ketawa gua. Lihat nggak tadi gua nengok ke atas? Iya. Coba lu lihat ke atas. Tapi ingat ya, jangan teriak, jangan dilepas tangan lu. Iya, gua bilang. Nengoklah gua ke atas. Gua lepas tangan gua kan, karena gua kaget coy. Yang lari. Iya, gua bilang, gue mentor asli gua. Jadi di atas, Langsung nahan itu ya? di atas pohon, di atas tempat kita orang makan itu, kan ada pohon itu, kan ada dahannya tuh gede-gede kan. Jadi Pohon apa itu? nggak tahu gue pohon apa, pokoknya gede ya, nggak mungkin pohon toke kan, pokoknya nggak tahu lah pohon apa, ada pohon ambon, ada pohon rambutan apa. Jadi ada kunti 2 Belalang. gantungan di situ, rambut itu melilit di dahan itu. Oh, ayunan gitu deh. Nah, jadi dia bergantungan gitu kan, Nampaknya warna apa waktu itu? Pink. nggak tahu gue. Terus cekik kan, cekik gini, dari sini gue baru itu. Apa jangan-jangan nggak pakai sempak? Tahu gua nggak fokus ke sana gua. Terus repot juga kalau gua fokus ke sana kan. Jangan-jangan dia laki-laki yang nyamar jadi perempuan, budal gandul. Nggak tahu gua. Pokoknya begitu ngeliat itu, langsung udahlah tuh gua takut sini aja kan. Udahlah tuh gua gua nggak berani. Gua denger ketawa aja nggak berinding gua. Akhirnya udah dibaca lagi tuh, bawa din lagi udah naik. Kita bertiga tuh. Jadi satunya warga negara Panjang lah ya. Oh itu. WNP. Nah, warga negara Panjang satu lagi warga negara deket ini, dia rumahnya deket Pasar Tamin. Kaliawi. Ya, itu. Jadi pas udah selesai itu dia nanya yang warga negara Panjang, apa kak? Kok lo pucat? Enggak apa-apa, gue bilang.
Ini sakit gitu ya. pamitan le sama ibu lu, gua mau pulang udah malam, gue bilang kan. Udah akhirnya dorong ke dalam, pulang lah. Pamitan ibu, kok buru-buru, kata ibunya kan. Iya bu, nggak apa-apa, udah malam. Udah mikir, waduh, gue takut kan. Asli itu jelas banget, dua itu. Nyata banget ya. Gue ngeri dia tiba-tiba rambutnya putus kan. Dibotak Dapet garis dia. meja itu. Apa enggak lo sawan nih? Jadi nggak jadi kuntilanak dia, tapi jadi tuyul. Asli. Beralih. Dari situ gua kalau ke rumah sakit itu, Teringat-ingat masa lalu. iya, kalau ngeliat pohon itu walaupun udah nggak ada yang dagang lagi, yang dagang-dagang. Innalillahi wa inna ilaihi. Udah nggak ada yang dagang. Hah? Udah nggak ada yang dagang. Pindah. Kayaknya Ada udah. yang meninggal. Enggak, bukan dulu kan dia dagangnya pakai gerobak kan tuh. Sekarang kayaknya udah nggak ada sekarang lagi. pakai Udah Udah online. nggak boleh mungkin. Oh. Karena umum apa gimana kali ya. Jadi Mungkin sekarang dia dagangnya pakai Avanza. ya bisa jadi keliling kan. Bisa jadi. Pokoknya itulah 2 kali gue sama dia dilihatin kayak gituan. Pokoknya ya itu kawan lama sih. Dulu kawan lama di salah satu Sekolah. inilah ya, salah satu Perkumpulan ya. Gue jadi ingat satu momen Hmm. waktu itu gua masih kurang lebih SMP atau SMA ya, mungkin antara tahun 95-an kurang lebih ya. Hmm. Lo 95 SMA. SMP. Nah, kata gua antara SMP SMA. Oh, gua Lu mau nuan-nuain gua lagi. Masih SD gue itu. PAUD lu. PAUD nggak pakai PAUD gue dulu. Nah, gimana itu? CLB. Itu yang kalau nggak salah momen itu waktu terjadi gempa besar di Lampung. Oh, yang sering terjadi. Yang banyak korban waktu itu. Tahun 90-an, gue lupa 90 berapa. Cuman kalau teman-teman ingat, kayaknya sih seingat gue waktu itu ya, gempa yang terbesar itu ada di Liwa kalau nggak salah ya. Terus banyak ada Itu yang ada isu tsunami Lampung itu bukan sih? sebelum ya? sebelum itu. Kalau yang ada isu tsunami itu kan kalau nggak salah sering-sering gempanya itu miling, ya kan. Ini nggak gempa besar, lumayan besar itu waktu itu. Nah itu kalau nggak salah inget, gue kejadiannya siang. Gue lagi tidur siang apa menjelang subuh ya, gue lupa deh. Sehingga gue lagi tidur di kamar. Gue lagi tidur di kamar. Terus ada yang berbisik di telinga gue sebelum kejadian. Ya. Bangun di telinga. Oh, ada yang bangun. Iya, di telinga gue. Lu kenal suara itu? Aduh, gue merinding lagi, coy. Sumpah merinding, Bang. Kenal nggak suara itu? Enggak, suaranya laki, tapi berat, suaranya laki berat, tapi gue nggak tahu itu suara siapa. Terus pagi bangun gitu ya, gue masih tidur kan, antara tidur enggak lah gitu ya. Kalau bahasa ininya Tidur ayam. lah, bahasa Jermannya. Tidur sama ayam. Enggak. Ya. Nah udah kedua kali tuh, gue masih ngeyel nih, masih dia teriak, bangun. Gue bangun, nggak lihat. Goyang. Udah semua. goyang, bur, lari itu kan ke depan tuh kan, tuntun tuh mati lampu. Malam berarti itu ya. Gelap jadi posisinya. Bener, ingat gua mati lampu. Nanti pokoknya itu kejadiannya malam bukan siang berarti. Sambil nyanyi kan? Sambil mati lampu ya. Enggak ada begitu. Belum ada waktu itu belum dia. ada. Lagu itu belum ada. Jadi sekeluarga kami itu tuntunan ya, masih ada almarhum papa gua. Itu ngambil kunci, tuntunan, itu kunci udah di tangan, pintu nggak kebuka saking paniknya. Padahal kunci udah di tangan. Udah Tapi nggak nyolok buka, ke lubang kuncinya? Belum. masukin ke lubang kunci Nggak bisa. masuk. Saking paniknya itu kayak. Akhirnya apa? Gue inisiatif, ada pintu samping kan. Pintu samping itu kancingannya cuma pakai slotek-slotek gitu doang, nggak pakai anak kunci gitu kan. Oh, samping aja. Dari depan tuh tuntunan lagi, gelap sambil goyang cuy. Goyang lumayan gede, gelap, kondisinya kayak mana lo coba? Berapa Kita skala terang Richter aja. itu waktu itu? Aduh, gue lupa deh. Mungkin teman-teman nanti bisa browsing deh. Kejadian gempa, kalau gua nggak salah yang besarnya di Liwa tuh, yang besarnya. Tuh, radiusnya nyampe ke Bandar Lampung dan lumayan gede. Gua pikir itu kondisi terang sekalipun dengan goncangan segitu kuat, oleng. Apalagi itu gelap, tabrak sana, tabrak sini kan tuntunan. Jadi kami lewat pintu samping. Buka cetek, keluar semua kedua sampai stabil. Sempat nunggu beberapa menit di luar sampai itu goyangannya gitu. Itu gempa itu ada kalau semenit goyangan. Ada kurang lebih
Ada kurang lebih bisa 2 menitan kayaknya deh kalau gua nggak salah. Cuman kan kita bukan pusat gempa, Iya. makanya kita cuma ngerasain efeknya aja gitu. Kalau di pusat gempa mungkin beberapa detik aja udah bubar lah, ya, udah bubar. Rontok. Nah, kejadian-kejadian itu gue sering tuh. Tiba-tiba ada yang berbisik di telinga gitu kan. Bahkan sampai hari ini gua kalau ketemu orang-orang baru, ya ini gue nggak ngerti ya, apakah ini cuma sebuah kebetulan ataukah ini hanya memang, ya gue nggak paham lah intinya. Cuman setiap kali gue ketemu orang-orang baru, gue itu ada tahu ya. bukan ada something yang ngebuat gue berpikir bahwa ini orang baik, ini orang kurang baik, lu hati-hati sama orang ini, lu hati-hati bergaul dengan dia gitu. Ada secara psikologi gue ada batasan-batasan gitu, mental block yang tiba-tiba datang ketika gue kenal dengan orang. Dan sampai dengan hari ini itu tingkat akurasinya di atas 95%. Itu gue nggak ngerti lagi gue. Feeling gue itu jarang banget meleset, jarang banget, boleh dikatakan nggak pernah bahkan. Ya hampir 100% akurat. Iya, akurasinya. Ketika gue ketemu orang, ngobrol bentar, gue ngebatin, ini kayaknya bakalnya begini. Kan bener, kejadian. Bener. Gak perlu nunggu lama, sampai 1 tahun, 2 tahun, gak perlu. Mungkin 5-6 bulan udah kelihatan tabiatnya. Bener, yang ada dalam feeling gue itu bener. Dan itu terjadi sampai hari ini. Wah, gitu. Itu termasuk indra keenam Gak ngerti, gue gak ngerti. Gue gak punya kemampuan apa-apa. Cuma ya itu, entah mungkin ada, kalau kata orang-orang yang paham dunia mistik klinik gitulah ya, mungkin ada leluhur yang lindungi. Gitu lah ya. Gue nggak ngerti itu lagi-lagi di luar batas kuasa kemampuan gue itu, pengetahuan gue nggak nyampe situ. Cuman kalau di beberapa teman yang minat dengan dunia-dunia yang begini, dia bilang mungkin ada yang leluhur gue yang jagain gue, Kakek, nenek atau siapapun gitu loh, ada leluhur yang jagain gue. Ya apapun itu sejauh ini yang gue rasain sih efeknya positif. Dan gak ada efek negatifnya gitu. Ya gue bersyukur aja deh. Siapapun dia, kalau memang bener ada yang mendampingi gue bersyukur, gue berterima kasih. Kalau leluhur emang dia biasanya ngejaga kita. Nah itu, karena keluarga. nah, itu. Iya. Gue nggak paham Entah dari nenek kita, entah dari kakek kita pasti ada. Ngeri ya. Gua kalau gini-gini ke arah situ tuh, aduh. Ya pasti lah, gua. gue jadi ceritanya geter nih. Lu kebayang nih suara berat, kita lagi tidur setengah tidur ya. Kita masih apa itu gitu kan, setengah tidur kan, bangun masih belum menghiraukan, teriak udah bangun. Sampai 3 kali gitu ya. Bangun, gua mulai merinding lagi gua. Tapi itu positif ya, alhamdulillahnya ya, bukan satu hal yang negatif. Begitu gue melek, waduh kacau, langsung gempa, gue bilang gitu kan, kumpul Heboh ya. sekeluarga di dalam rumah itu tuntun mati lampu, ya kan PLN kan setiap kali ada kejadian pasti lampu dimatiin dulu kan. Berarti itu nggak nyampe di tempat gua kalau gempa-gempa gede malam nggak pernah kayaknya. Waktu itu pernah siang tapi siang itu sama gue lagi tidur itu. Untung tidurnya dirancang kan, jadi ranjangnya goyang-goyang gitu kan, gue lagi tidur. Perasaan gue siapa yang browsing ya? Goyang-goyangin rancang gue. Ternyata ada gempa, itu udah rame di luar, kok masih tidur itu. Siang itu, bukan malam, berarti lain lagi gempanya. Kalau malam nggak pernah sih tempat gue. Masih di Halim berarti gue. Jadi gue lupa ingat. 1994. 16 Februari 1994. Oh, 94 dia. Berapa skala Richter? Gempa bumi Liwa 1994. Iya, di Halim. Mana ya? Nggak ada informasi skala Richternya sih. Hancur cuy. Liwa banyak bangunan hancur. Pasti lah pusat gempa. Iya pernah dengar ceritanya Liwa. Kedalaman 23 km. Kekuatan 7,0. Wow, bisa tsunami itu kalau di laut. MW, tapi MW ini apa? Kalau dia skala Richter ya biasanya, tapi ini MW. Korban 207 tewas dan 2000 plus luka. Waktu setempat 0007, hampir tengah malam. Lewat tengah malam. Ini udah tengah malam. 94 kak, bener. 94. Parah, lumayan Wow. parah waktu itu. Gempa besar. Oh, nih di tribunlampung.co.id nih 24 September 2023 ini 94 mah SD gue itu. Lampung Barat
Ya ini 6,5 skala Richter nih. Nah, sama nih, gue mau cerita juga nih. Apa tuh? Ada, jadi itunya di depan rumah gue sih. Sekarang ini. Iya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Cuman waktu itu ngelihatnya itu pas tahun monyet. 2000 45. Nanti dulu kayak ini 2024 ya. Ya. 2018-an lah. Ya tahun 2018. Belum lama berarti. Iya. Jadi ada kawan gua, dia itu perawat. Entah perawat atau apa lah, pokoknya kerja di rumah sakit di Metro. Nah, mainlah ke tempat gua. Main tempat gua. Lagi duduk di depan di teras rumah gua, dia dada dong. Ke depan rumah gua. Si temen lu itu. Iya, Ntar dulu, dada. baru tadi gue bahas kalau begini bukan dada-dada namanya tangan-tangan. Kalau dada-dada itu ya. begini. Dada, Ya. dada. Kalau ini tangan, Jadi dia- tangan. Iya, tangan-tangan. Dada. Kayak gini-gini kan. Ya. Ngapain lo itu gua? Itu ada cewek Oh, dia bisa lihat. bisa. Cewek mana Kalau gua bilang? nggak bisa ngelihat, namanya. Maksudnya yang itu ngeliat yang Iya. begitu. Oh, Jadi iya. Oh iya iya. gue bilang, emang ada Gue mau apa? nyebut takut salah. Itu jadi ya di tempat itu tuh dia nunjukin kan, mana gak ada. Ya lu gak bisa lihat lah. Sini gue bukain jadi kan. Ya itu sama lah kayak kejadian yang itu kan, lu bukain dia. Apanya? Hutangnya. Kebetulan gue gak pakai hutang nanti saya basah semua. Hujan ya. Belum kering. Terus tiba-tiba di kan itu tingkat tuh, tingkat 1, 2, 3, tiga. 3. Satu atau ya kan? Tingkat 3 tapi di lantai 2 dia, Tengah-tengah. tengah. Perempuan, rambut panjang, ponian, mukanya muka-muka orang Jepang gitu. Entah leluhurnya kakek Anti Sugiono, impor. entah leluhurnya kakek Sugiono, entah leluhurnya Miyabi, gue nggak tahu dah. Impor. Jadi mungkin entah dia entah anaknya penjajah dulu kali ya, atau gimana nggak tahu gua. Lupa jalan pulang Pokoknya ya. orang-orang muka-muka orang Jepang gitu, pucet, ngeliatin kita orang nggak. Itu siapa gua bilang? Ya nggak tahu lah tuh. Orang Jepang tuh mah. Iya, mau nggak dipanggil tempat lu? Ya kita ajak ngobrol. Wah, nanti nggak mau balik lagi ke depan tuh kan? Apa tadi? Tahu aja gua ada. Nanti gue cari lagi yang ada ya, nggak usah. Udah akhirnya ya udah sebelah di netral lagi tuh kan, netral lagi sama dia. Terus hilang kan, nggak kelihatan lagi. Walah nggak? Hah? Walah nggak? Apanya? Walah. Deng deng deng. Walah. Deng deng. Netral kan? Oh iya. Walah. Walah. Oh, bahas Dia pers. kesana kesini gitu kan. Ya oke lah. Karena sudah cukup panjang juga ceritanya. Intinya adalah Saling menjaga. dimanapun kita berada, ya faktor gaib ini adalah sesuatu yang mau nggak mau, suka nggak suka kita harus percaya. Kenapa? Karena itu terdapat dalam Quran. Allah sendiri yang bilang bahwa Allah tuh menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Artinya ketika itu sudah ada di dalam Quran, tidak ada satu keraguan apapun lagi, no debat, bahwa kita harus meyakini itu, bahwa makhluk gaib ini memang ada. Cuman bagaimana kita bisa bersinergi dengan mereka, tidak saling mengganggu, saling menjaga dan lain sebagainya. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang mereka memang ada di sekeliling kita gitu. Dan kita wajib untuk percaya. Kalau kita nggak percaya dengan hal gaib, ya kita untuk yang orang-orang teman-teman yang beragama Muslim sama juga hilang dari kemuslimannya. Kenapa? Musyrik, ya? Karena Allah sendiri gaib. Ya, benar. Ya kan. Jadi untuk teman-teman yang Muslim, ketika mereka bilang mereka nggak percaya gaib, ya gue khawatir ya itu yang terjadi, orang Allah juga gaib kok gitu kan. Nah makanya yang penting bagaimana cara kita untuk saling menjaga, saling menghormati, karena Menghargai. mungkin makhluk gaib itu umurnya, usianya jauh lebih Lebih panjang jauh. daripada Iya. manusia kan. Apalagi umat Nabi Muhammad ini yang Maksimal mungkin 60-70 tahun. nah kurang lebih seperti itu. Kalau mereka bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Artinya wajib kita untuk saling menghormati, saling menghargai, tidak saling mengganggu satu sama lain. Insya Allah nggak akan ada masalah karena memang beda dunia, beda alam. Jadi memang hidup masing-masing aja gitu.
Yang penting nggak jangan saling mengganggu. Intinya seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memetik pelajaran dari apa yang kita obrolin malam hari ini. Terima kasih sudah nyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.